Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan seperti biasanya kita akan unboxing sebuah smartphone yaitu Samsung A26. Samsung A26 5G. Sebenarnya ini alternatif buat teman-teman yang pengen beli Samsung A56 tapi budgetnya nggak nyampe. Ini alternatifnya. Kalau A36 itu masih di atas 4 jutaan ya, dan ini cuma 3 jutaan. Dan seperti biasanya saya belinya online. Langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya. Oke, ini dia box smartphone-nya, yaitu saya belinya Samsung A26 ya, 5G, Awesome Intelligence. Oke, di sini ada keterangan beberapa poinnya, 6,7 HD plus, Full HD plus ya, 6,7 inch, Full HD plus, IP67. Wah, mantap ya, IP67. RAM-nya, RAM plusnya 16 GB, internal 256 GB. Ini ada bundling ya untuk 6 bulan dari apa ini, Axis ya. Dan di sini ada logo Free Fire. Nah, untuk gaming ini ya. Untuk game oke. Oke, sekarang kita bagian sisi kanannya official smartphone partner. Di sebagian kirinya kayak gini official smartphone partner. Oke. Bagian belakang di sini ya. Di sini ada kartu Axisnya. Oh ya, ini ada spesifikasi singkatnya, ada kamera belakangnya. Oke, kita baca nanti aja sih. Kita buka dulu. Oh iya, lupa tadi. Yang saya ambil ini yang varian RAM 8GB, internal 128GB. Nah, di sini kita polotin aja. Ini saya ambil warna black ya, warna hitam. Oke. Kayak gini, nggak dapat charger, kepala charger nggak dapat ya. Oke, masih ada segelnya. Ini sebenarnya dikletekin gini bisa juga sulit guys kalau Samsung ini beda dengan iPhone ya. Jadi kita buka kayak gini. Di bagian dalamnya di sini ada box kecil ya, di bagian atasnya di sini ada box kecil yang isinya di sini ada SIM ejector, ada panduan singkat biasanya di sini, ya kayak gini, dan di sini ada kabel charger yang sudah Type C to Type C. Oke, mantap. Dan di sini ada smartphone-nya. Udah gitu doang, kita buka smartphone-nya ya. Oke. Warna hitamnya pekat kayak gini guys. Wih, kameranya agak gede gitu. Tapi campur gitu. Tapi ini agak warnanya itu mirip ya bagian sini ya. Jadi agak simetris itu warnanya. Sekarang kita nyalakan dan kita beresin barang-barang dulu. Dan kita ke smartphone-nya. Dan sekarang kita bahas bagian sisi-sisinya dulu. Di bagian kanannya di sini ada tombol on off sekalian merangkap fingerprint-nya. Ini masih saya fingerprint, dan ini ada tombol volume up down. Di bagian atasnya di sini ada mikrofon. Di bagian sisi kirinya di sini ada slot SIM card-nya ya. Dan slot SIM card-nya dia hybridnya, dual SIM atau satu SIM dan satu SD card. Dan belum mendukung eSIM ya. Di bagian bawahnya di sini ada mikrofon, colokan charger Type C dan juga speaker. Oke. Dan sekarang kita nyalakan. Dan pas awal-awal kita aktifin smartphone-nya yang internalnya 128GB, di sini sudah kemakan 20,9 GB ya. Lumayan ya. Nggak begitu banyak, nggak nyampe 30GB ya. Lumayan. Dan sekarang kita setting-setting bentar. Oke, ini dia smartphone-nya dan saya sudah setting-setting bentar. Kalau kita lihat desainnya ini rata-rata mirip ya dengan yang Samsung A26, A36, bahkan yang A56. Sebenarnya saya ada di bawah A56, tapi lupa nggak ke bawah ya. Tapi ini saya tampilin kalau dia mirip banget, cuma beda di warna aja ya. Kalau sekilas itu mirip banget walaupun spesifikasinya beda. Baik itu materialnya itu juga beda sih. Dan yang sangat disayangkan dari smartphone ini ya, dia masih menggunakan poni guys. 3 juta pakai poni, padahal di brand-brand lain itu Tecno aja yang harganya 900 ribuan sudah pakai poni. Ini masih pakai poni. Dan Samsung nyebutinnya di seri ini, di seri 26 ini dia nyebutinnya Awesome Intelligence atau Awesome Intelligence, dan dia slim, shiny dan stylish. Slim oke, slim, tapi lebih slim Infinix Hot 60 kemarin ya. Dan dia katanya shiny, menyala, terang tapi menyala kok. Walaupun hitam, ini dia modelnya kan ini glossy. Jadi karena glossy dia mudah ninggalin fingerprint magnet banget ya. Dan stylish oke, masuk sih. Dan untuk kalau kita bahas bagian variannya, ini ada dua varian. Ada yang RAM 8GB internal 128GB yang dijual dengan harga 3.799.000, atau yang RAM 8GB internal 296GB yang dijual dengan harga 3.999.000. Selisih sekitar 200 ribuan ya. Ya standar lah, kan cuma beda di internal aja. Kalau RAM sama,
Oke, dan saya dapetin yang RAM 8 GB internal 128 GB ini saya dapetin 3.234.000. Itu sudah banding dengan charger ya, charger dari Samsung, dan ini made in Vietnam ya, bukan kaleng-kaleng, bukan yang KW ya. Oke, sekarang kita bahas bagian varian warnanya. Ini warnanya ada 3 ya, ada yang black kayak gini, mint, dan juga peach pink, yang warnanya pink satunya ya, tapi orangnya minta black, jadi saya ambil yang black aja. Dan dia juga memiliki IP67 yang tahan air dan juga debu ya, dan kalau dibuat nyelam sih pasti aman, kena air itu pasti aman loh, dalam kedalaman 1 meter dan 30 menit ini aman. Bahkan tadi saya coba mencobain gitu, kalau kena air dibuat ngetik itu masih aman loh, aman. Dan sekarang kita bahas bagian layarnya. Ini layarnya menggunakan layar AMOLED, ukurannya itu 6,7 inch. Resolusinya sudah Full HD Plus, yaitu 1080 x 2340 pixel. Dan untuk rasionya 19,5 banding 9. Ya kayak rasionya iPhone ya. Dan refresh rate-nya sudah mantap di 120 Hz. Dan untuk proteksinya dia ada Corning Gorilla Glass Victus Plus ya. Dan dia untuk kecerahannya sih ya saya nggak tahu. Nanti saya pilih sini kalau ada ya. Dan di bawah terik matahari terang banget loh. Kayaknya sekitar 1000 lebih ya, 1000 nits lebih kayaknya. Dan untuk keamanannya sayang banget dia masih saya fingerprint dan face unlock-nya ada loh. Dan sekarang kita coba fingerprintnya. Wih cepet loh. Oke cepet. Tekan dong. Oke mantap. Coba lagi. Loh nggak kena. Ini kena. Kalau kena sebenarnya cepat, akurasinya oke, tapi kadang nggak kena. Oke, dan sekarang kita coba face unlock-nya. Dia bisa ketuk 2 kali untuk mematikan layar dan ketuk 2 kali untuk menyalakan layarnya. Oke kayak gini. Oke mantap. Dan sekarang kita bahas di bagian Android-nya. Di Android-nya menggunakan Android 15 yang katanya bisa dapat update OS sampai 6 kali. Dan untuk interface-nya dia menggunakan One UI 7 ya, yang sudah terbaru. Dan untuk prosesornya dia menggunakan prosesor dari Exynos yaitu 1380 yang sudah 5 nanometer, didukung dengan RAM 8 GB, bisa ditambah 8 GB, dan internal 128 GB UFS 2.2 yang kalau kita lihat di YouTube benchmark-nya dia mencapai 586 ribuan. Gokil sih. Dan untuk sensor-sensornya kalau kita lihat di sensor box ini lumayan lengkap, dan gyroscope-nya juga ada loh. Ini bukan software tapi hardware ya. Dan untuk lain-lainnya Bluetooth-nya sudah 5.3, NFC ada, infrared blaster nggak ada ya. Dan untuk speakernya sayang banget dia masih mono, bagian bawah doang, bagian atasnya nggak kedengeran atau rusak atau gimana. Dan kalau teman-teman pengen dengerin suaranya seperti ini. Dan untuk baterainya dia berkapasitas 5000 mAh yang support charging sampai 25 watt ya. Yang mana ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, baterainya dia berkurang 8% ya. Ya standar 8% ya. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger yang 25 watt, dia 10 menit bertambah 16%, 20 menit bertambah 29%, dan 30 menit bertambah 43%. Lumayan banyak sih. Jadi 1 jam itu kalau masih ada sisanya sudah full ya. Oke, dan sekarang kita bahas bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada 3 kamera, yang mana kamera utamanya dia beresolusi 50 megapiksel aperture f1.8 wide, ada OIS-nya, dan 8 megapiksel aperture f2.2 ultra wide, dan 2 megapiksel aperture f2.4 makro ya. Sedangkan di kamera depannya dia beresolusi 13 megapiksel aperture f2.2 wide. Dan kalau kita lihat di setting-setting kameranya, di sini ada mode foto dan ada ultra wide-nya 0,5 ya. Dan dia tuh distorsinya kena ya, ada distorsi juga ya. Jadi dia agak melengkung gitu, tapi saya suka ya yang agak melengkung ini. Dan dia bisa ngezoom sampai 10 kali. Oke. Dan di sini ada mode potret, ada mode seru. Mode seru di sini kita bisa foto-foto ya, ada apa di sini ada emojinya atau animasinya. Oke. Dan di sini ada mode video, yang mana perekaman videonya di sini ada Ultra HD 30 fps atau Full HD 30 atau 60 fps. Mantap. HD 30 fps doang ya. Dan di sini juga ada mode Super Steady yang kalau kita buat lari itu lebih stabil biasanya. Dia mengambil dari kamera ultrawide ya. Dan di sini ada mode lainnya. Di mode lainnya lumayan lengkap ya. Ada mode pro, video pro, malam, makanan, panorama, makro, gerakan super lambat, gerak lambat, hyperlapse, dan ambil sekali. Ambil sekali ini dulu fitur andalan dari Samsung, tapi sekarang sudah biasa. Karena memang keren sih sebenarnya. Sekali jepret dapat banyak sih. Oke, dan untuk perekaman video dan sebetulnya kita akan tes di ruangan terbuka. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Samsung A26. Wih, stabil banget sih. Tapi nggak stabil-stabil banget. Kalau kayak goyangin kayak gini agak gimana ya, masih kelihatan yang nggak stabil-stabil banget. Kalau kita ganti bisa langsung ganti ultra. Duh, ada jedanya ya.
Dia ada jedanya. Biasanya kalau cuma kamera wide ke mobil apa mulus ya biasanya, tapi ini pindah ke kamera depan kayak nah, itu ada jedanya banget. Tapi lumayan lah. Dan kalau kita coba putar ke wajah, kita coba buat lari ultra wide nya. Ini 1080p 30 fps. Ganti ke ultra wide. Nih ganti ke, kita coba buat lari. Oh iya, kita coba zoomnya ya. Dia zoomnya bisa sampai berapa kali. Warnanya cakep banget ya. Sampai 10 kali dan masih stabil kalau kita coba buat jalan. Oke, karena ada OIS nya ya. Cakep. Coba kamera depannya buat lari. Wih, stabil guys. Mantap sih. A36 sekarang sudah nggak main-main sih. Chipset lumayan oke. Mantap. Ternyata kamera depannya mentok di Full HD 30 fps ya, atau HD 30 fps. Gak bisa full Ultra HD, gak bisa 60 fps, gak bisa ya, standar lah. Dan ini dia perekaman 1080 atau Full HD 60 fps. Ini 60 fps nya di layar agak goyang gitu ya, kurang stabil. Nah dia bisa ngezoom sampai 10 kali, tapi nggak bisa pindah ke kamera ultra wide, bahkan ke kamera depan juga nggak bisa ya. Dan ini dia perekaman Ultra HD ya, nggak bisa ultra wide, nggak bisa pindah ke kamera depan. Dan kestabilannya lumayan sih daripada tadi yang itu yang 60 fps. Ini lumayan stabil. Kita coba lari tipis-tipis, apakah masih stabil. Oke, kita coba bandingkan video super steady dengan tanpa super steady. Ini tanpa super steady ya, super steady ya guys. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Samsung A26 5G. Di layar sih oke ya, terang banget. Kita nya gelap sih, jomplang banget sih kamera wide dengan ultra wide nya. Kalau kita putar ke wajah kayak gini ya, untuk kamera belakangnya di resolusi 1080p atau Full HD 1080, Full HD 30 fps. Kita ganti ke, dan ini perekaman kamera wide nya kalau malam-malam kayak gini ya. Gimana teman-teman, suka nggak? Ini kamera depannya ya, di Full HD 30 fps. Bagaimana menurut teman-teman? Oke nggak? Terang loh, cakep di malam hari ini loh. Mantap. Dan ini saya ngerekam di Ultra HD 30 fps. Resolusinya beda, tapi ini perekamannya masih terang sih. Biasanya yang 60 fps itu gelap, ini malah terang sih. Cakep, Samsung oke lah, oke nih. Dan untuk hasil fotonya sih kamera depannya oke ya, warnanya iPhone banget, warm gitu. Mode potretnya cakep. Dan kalau kita gunakan mode stikernya kayak gini, lucu-lucuan gitu aja sih. Dan untuk kamera belakangnya ini beda ya, ini agak cool gitu ya, tapi masih ala-ala Samsung, keren sih, cakep. Ultrawide-nya lebar, mode potretnya cakep, rapi ya. Kalau kita buat ngezoom dia mentok di 10 kali standar. Kalau kita mau trade daun ini, kalau kamera antara kamera wide, ultra wide dan makronya ini cenderung mirip ya, mirip banget sih. Warnanya itu enggak berlebihan ya, enggak agak kuning, enggak agak hijau, enggak cool itu, pokoknya mirip. Dan kalau kita gunakan malam-malam, kamera depannya oke ya, terang banget, mantap sih. Mode potretnya cakep. Dan untuk kamera belakangnya malah beda sih, agak kuning atau warm gitu ya. Ultrawide-nya lebar banget, mode potretnya enggak blur-blur banget sih. Dan kalau kita gunakan di tempat yang gelap, ini lumayan terang sih, enggak gelap-gelap banget. Ultrawide-nya malah kayak lebih terang sih. Apalagi kalau kita gunakan mode malamnya, malah lebih terang lagi. Ultrawide-nya jadi terang banget ini ya. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari Samsung A26 5G. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau untuk kameranya sih menurut saya, kalau teman-teman pengen beli Samsung A56, budgetnya nggak nyampe dan teman-teman cuma nyari di kameranya doang di Samsung A56, alternatifnya ini nggak usah A36 lah, ini sudah oke. Kameranya saya coba pagi-pagi tuh terang banget, jernih, natural, dan pokoknya cakep sih warnanya. Nggak usah edit-edit lagi sih. Apalagi kalau teman-teman suka hiking kayak saya itu, ini sudah cakep sih. Ini sudah cakep, kameranya sudah oke banget. Jangankan siang hari, malam hari juga cakep, terang banget. Apalagi dia ada fitur unggulan dari Samsung dari dulu ya. Dia bisa pindah kamera, switch kamera depan dan kamera belakang. Kamera ultrawide dan kamera, tapi dari wide ke ultrawide itu atau kamera depan belakang itu teman-teman harus menggunakan 1080p 30 fps atau Full HD 30 fps ya. Kalau menggunakan Ultra HD itu nggak bisa, ke kamera depan nggak bisa, apalagi yang 60 fps itu nggak bisa, ke depan nggak bisa, belakang dan clearance pun nggak bisa. Itu
Oke, sekarang kita bahas bagian kekurangan dan kelebihannya dulu. Dan kalau kita bahas bagian kelebihannya, yang pertama kelebihannya dia ada OIS-nya. Yang kedua dia sudah menggunakan AMOLED. Yang ketiga dia refresh rate-nya sudah 120 Hz. Yang keempat dia bisa ganti lensa dari wide ke ultrawide bahkan depan ke belakang. Dan yang kelima apa ya kelebihannya? Menurut saya sih yang kelima ini di perekaman videonya itu dia bisa ngerekam sampai 4K. Apa kelebihan sih? Ya menurut saya sih untuk Samsung ini kelebihannya. Walaupun di HP-HP lain bisa ngerekam sampai 2K di harga 1 juta ya. Nah ini kelebihan sih menurut saya. Tapi kalau kita bahas bagian kekurangannya, yang pertama dia nggak bisa pakai eSIM. Yang kedua dia hybrid ya bukan. Tapi hybrid ini kekurangan atau standar nih karena banyak HP di harga segini sudah menggunakan standar hybrid ya bukan dedikatif. Yang ketiga masih side fingerprint. HP 3 jutaan pakai side fingerprint. Yang keempat masih poni 2025 masih poni. Yang kelima dia nggak ada video potretnya. Itu sayang banget kok nggak ada video potretnya. Padahal video potret itu menurut saya sih penting. Apalagi ini ada OIS-nya. Jadi kalau ngerekam kayak video potret biasanya lebih stabil kalau ada OIS-nya. Ini seharusnya ada. Untuk yang lain-lain siapa? Nggak dapat charger, nggak dapat anti gores. Itu untuk Samsung ya standar biasa lah. Dan satu lagi kekurangannya HP 3 jutaan masih mono. Ya. Kalau untuk NFC standar HP harga 1 juta sudah banyak yang masih NFC ya. Apalagi yang ini 3 juta. Harusnya sudah memang ada NFC-nya. Oke. Kalau ditanya apakah HP ini recommended, menurut saya sih recommended banget ya buat teman-teman yang pengen cari kamera bagus, chargernya lumayan ngebut tapi harus beli charger lagi. Oke, mungkin itu aja sebuksi kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang baru berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.